Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syarifil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita membaca doa dulu sebelum mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imamu wa hukma bil mu'minin mu'minat kulluhum ikhwana. Allahumma aftah qalbi futuhal arifin wassalihin. Allahumma aftah qalbi futuhal arifin wassalihin. Allahumma aftah qalbi futuhal arifin wassalihin. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amin. Ibu mau menyebutkan tentang kerajaan Islam di Jawa, yaitu ada 5. 1. Kerajaan Demak. Nama raja-rajanya adalah Raden Fatah dengan sebutan Pangeran Jimbun yang memerintah tahun 1500 sampai 1518 dengan gelar Senopati Jimbun Ngabdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Panatagama. Yang kedua, Adipati Unus dengan gelar Pangeran Sabrang Lor, memerintah tidak lebih dari 3 tahun. Yang 3, Sultan Trenggono dengan gelar Sultan Ahmad Abdul Arifin. Dia dilantik oleh Sunan Gunung Jati. Dia juga disebut dengan sepanjang sejarah, ya. Berawal dari Raden Fatah diperintah oleh Sunan Ampel untuk mendirikan pesantren, bermula hanya mendirikan pesantren dan berkembang jadi kerajaan Islam pertama di Jawa. Yang kedua, Kerajaan Pajang. Nama rajanya adalah Raden Hadiwijaya atau Jakatingkir. Kerajaan Pajang merupakan kelanjutan dari Kesultanan Demak. Sultan Hadiwijaya adalah menantu dari Sultan Trenggono. Kerajaan ini tidak lama karena akhirnya diambil alih oleh Kerajaan Mataram. Mataram adalah daerah otonom, yaitu hadiah dari raja karena membantu raja setelah merebut Demak dari Arya Panangsang. Yang dibantu Sultan Hadiwijaya yang membantu adalah Ki Gede Pamanahan. Daerah Mataram disebut dengan daerah perdikan, artinya daerah pemberian raja karena membantu raja. Jadi daerah Mataram adalah daerah perdikan. Contoh daerah perdikan. 3 adalah Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram adalah daerah perdikan hadiah dari Raja Hadiwijaya Ki Gede Pemanahan yang bergelar Ki Gede Mataram. Nama raja-rajanya adalah 1. Sutawijaya atau Panembahan Senopati ing Alago tahun 1575 sampai 1601 Masehi. 2. Nama rajanya adalah Mas Jolang atau Panembahan Sedo ing Krapyak tahun 1601 sampai 1613 Masehi. Yang ketiga adalah Raden Rangsang yang bergelar Sultan Agung, putra dari Mas Jolang atau Panembahan Sedo ing Krapyak. Nomor 4 dilanjutkan putrinya bernama Amangkurat I tahun 1645 sampai 1674. Sejak Sedo ing Lepen Sedo ing Lepen meninggal, Matraman sudah menjalin hubungan dengan VOC Belanda. Bahkan Belanda diperkenankan membangun benteng di Kerajaan Mataram. Pusat Kerajaan Mataram adalah Yogyakarta. Sutawijaya punya cita-cita menyatukan tanah Jawa dalam pengaruh kekuasaannya. Sultan Agung juga mempunyai cita-cita menyatukan Pulau Jawa. Pangeran Trunajaya tidak setuju atas kebijakan Amangkurat I yang menjalin hubungan dengan Belanda.
Nomor 5, Amangkurat I diambil oleh Amangkurat II setelah gugur, diganti oleh Amangkurat II tahun 1677 sampai 1703 Masehi. Setelah Amangkurat II meninggal di Kartapusura, ibu kota Mataram, baru dari desa Wonokerto. Mataram dibagi dua dengan nama Perjanjian Giyanti atau Mataram dibagi dua. Satu, Kesultanan Yogyakarta, Ngayogyakartaan yang dipimpin oleh Mangkubumi yang bergelar Hamengkubuwono I. Kedua, Keraton Surakarta diperintah oleh Susuhunan Pakubuwono II. Tiga, pada tahun 1757 terjadi perjanjian lagi dengan nama Perjanjian Salatiga, yaitu Mataram dibagi 3. Yang dua sudah disebut dua tadi, yang disebut udah dua tadi disebut, yang satunya adalah Mangkunegaran diperintah oleh Mas Said yang bergelar Adipati Adia Mangkunegara. Pada tahun 1813 Kesultanan Jogja dibagi menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Yogyakarta dan Kerajaan Paku Alam yang dipimpin oleh Adipati Kesultanan Yogyakarta yang dikenal dengan Paku Alam. Berarti Kesultanan Mataram dibagi 4 kerajaan kecil. Pertama adalah Kesultanan Yogyakarta, kedua Kesultanan Surakarta, yang ketiga Kerajaan Mangkunegaran, yang keempat adalah Kerajaan Pakualam. Yang keempat adalah Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon pada masa kekuasaan Kerajaan Pajajaran Hindu sekitar abad ke-16, Cirebon merupakan daerah kekuasaannya. Selanjutnya Cirebon berada di bawah kekuasaan Demak. Menurut cerita di Jawa Barat, pendiri Kerajaan Cirebon adalah Sunan Gunung Jati yang merupakan wali Songo yang menyebarkan Islam di Jawa Barat. Nama Sunan Gunung Jati sering dikaitkan dengan berdirinya Jayakarta atau Jakarta yang semula bernama Sunda Kelapa. Menurut salah satu cerita Banten, Sunan Gunung Jati adalah Fatahillah yang berkeinginan untuk menyebarkan Islam di kota-kota penting Pajajaran. Akan tetapi sumber-sumber sejarah Cirebon mencatat bahwa Sunan Gunung Jati dan Fatahillah itu dua orang yang berbeda. Menurut sumber tersebut, Fatahillah adalah menantu Sunan Gunung Jati yang menikahi anaknya, yaitu Nyai Ratu Ayu. Fatahillah kemudian menjadi Raja Cirebon setelah mertuanya wafat pada tahun 1570, yaitu Sunan Gunung Jati. Pada masa pemerintahan Fatahillah, Sultan Cirebon berkembang sebagai perdagangan dan penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Dari Cirebon, Sunan Gunung Jati mengembangkan Islam ke Majalengka, Kuningan, Kawali, Banten, dan daerah lain di daerah Jawa Barat. Pada tahun 1570, Sunan Gunung Jati wafat yang dimakamkan di Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Sekarang Kerajaan Banten. Nama-nama rajanya adalah: pertama, Sultan Hasanuddin berdiri jadi raja tahun 1552 sampai 1570. Yang kedua, Maulana Yusuf tahun 1530 sampai 1580. Dilanjutkan yaitu Maulana Muhammad tahun 1580 sampai 1596. Gugur setelah berusaha menyerang kerajaan Palembang. Setelah gugur, maka menyebabkan kekosongan tahta kerajaan Banten. Adapun putranya Mufakhir masih kecil, yaitu usia 5 bulan. Masa usia 5 bulan sudah jadi raja, jadi belum bisa memerintah. Dan sementara Banten dijalankan oleh Badan Perwalian yang diketuai oleh Jayanegara sebagai wali kerajaan, dan Nyai Emban Rangkung atau pengasuh pangeran. Pada masa inilah armada Belanda pertama kali tiba di Banten yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Raja berikutnya adalah Sultan Ageng Tirtayasa yang mencapai masa kejayaannya. Pemerintah mendukung usaha Mataram untuk mengusir Belanda dari Batavia, tetapi gagal. Pada tahun 1671 Masehi, Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat putra mahkotanya, yaitu Sultan Abdul Qohar atau Sultan Haji. Tapi dia cenderung bersahabat dengan VOC, dan ini ditentang oleh Sultan Agung Tirtayasa. Maka terjadilah perang saudara antara ayah dan anaknya.
Banten dikuasai Belanda. Bahkan Sultan Haji untuk Sultan Haji memerintah memenjarakan ayahnya, yaitu Sunan Ageng Tirtayasa, dan meninggal di penjara. Itulah nama-nama kerajaan di Indonesia, di Pulau Jawa. Ya, tadi disebutkan, kamu tinggal rangkum aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.